Lily melompat-lompat kecil di jalan setapak. Liburan musim panas telah tiba. Dia akan menginap di rumah nenek. Rumah nenek seperti pondok dengan taman yang luas. Lily suka sekali bermain di sana. Nenek selalu membuat kue yang enak. Lily tidak sabar untuk menyantapnya. Wasn't that Satan Lucy? Nenek menunggu di depan pintu. Dia memeluk Lily dengan erat. Aroma kue yang hangat tercium di dalam rumah. Lily merasa senang dan gembira. Ini akan muhim panas umpal yang nyingga. Esud, Lily memeluk neneknya. Setelah makan siang, Lily pergi menjelajah. Dia naik ke atas, ke loteng. Di sana banyak debu dan terasa misterius. Jaring laba-laba menggantung di langit-langit. Perabotan tua tertutup kain. Lily suka mencari barang-barang menarik di loteng. Dia melihat sebuah peti di sudut ruangan. Peti itu dipenuhi ukiran berwarna-warni. Lily membuka peti itu. Di dalamnya dia menemukan sebuah buku. Buku itu bersampul kulit dengan gesper perak. Lily belum pernah melihat buku seperti ini sebelumnya. Dengan hati-hati, dia membuka gespernya. Halaman-halaman buku itu berwarna kuning dan tipis. Tercium aroma kayu manis. Simbol-simbol dan gambar ganeh memenuhi halaman-halamannya. Lily tidak mengerti artinya. Saat membalik halaman, buku itu bercahaya. Lily terkejut. Sekitin berpetualang. Lily terheran-heran. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Mungkinkah buku itu yang berbicara dengannya? Dengan rasa ingin tahu, Lily berbisik, "Ya, aku mau." Tiba-tiba, buku itu berdenyut memancarkan cahaya yang sangat terang, hampir menyilaukan. Lily yang sedang membaca dengan tenang, terkejut dan menutup matanya rapat-rapat, mencoba melindungi dirinya dari kilauan yang tiba-tiba muncul. Saat dia membuka matanya perlahan-lahan, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di kamarnya. Dia berada di tempat yang benar-benar baru, tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Loteng yang berdebu itu lenyap seolah-olah disapu oleh angin ajaib. Semua barang-barang tua dan debu yang menumpuk selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Sekarang, dia berdiri di atas bukit yang hijau dan subur, menghadap ke negeri ajaib yang terbentang luas di depannya. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, membawa aroma bunga-bunga yang harum. Di kejauhan, ada sungai yang berkilauan seperti kristal, dengan air yang jernih dan segar. Binatang-binatang yang bisa bicara berkeliaran di sekitar sungai, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi membentuk hutan yang tampak seperti dari dongeng. Lily tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menggosok matanya, berpikir bahwa ini semua mungkin hanya mimpi, tapi tidak. Semuanya terasa begitu nyata. Dunia dari dalam buku itu nyata. Semua yang dia baca dalam buku itu sekarang ada di depan matanya, hidup dan berwarna. Seekor makhluk kecil berbulu dengan sayap yang berkilauan mengepakkan sayap di depannya. Makhluk itu tampak ramah dan penuh semangat. "Selamat datang." Makhluk itu berdecit dengan suara yang lembut, di negeri bisikan. "Kami sudah menunggumu, Lily." Lily tersenyum lebar, hatinya dipenuhi dengan rasa kagum dan kebahagiaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami sesuatu yang begitu luar biasa. Ini akan menjadi petualangan yang luar biasa. Dia tahu bahwa banyak tantangan dan keajaiban menantinya di negeri bisikan ini. Dengan semangat yang membara, Lily memulai langkah pertamanya dalam petualangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Lily mengikuti makhluk itu, yang bernama Pip. Pip adalah makhluk kecil yang penuh warna, dengan sayap yang berkilauan dan mata yang bersinar. Pip selalu tahu jalan di hutan ajaib ini, dan Lily merasa aman bersamanya. Dia menuntunnya melewati hutan ajaib dan menyeberangi jembatan pelangi. Jembatan pelangi itu sangat indah, dengan warna-warna yang memancar di bawah sinar matahari. Setiap langkah di atas jembatan membuat Lily merasa seperti sedang berjalan di atas pelangi sungguhan. Mereka bertemu dengan binatang yang bisa bicara dan makhluk-makhluk yang ramah. Ada kelinci yang bisa bernyanyi, burung yang bisa bercerita, dan rusa yang bisa menari. Semua makhluk di hutan ini sangat ramah dan menyambut Lily dengan senyuman. Lily bahkan bertemu dengan seekor naga. Naga itu besar dan berwarna-warni, dengan sisik yang berkilauan seperti permata. Meskipun besar, naga itu sangat lembut dan ramah. Tapi naga ini tidak menakutkan. Dia memiliki senyum yang hangat dan mata yang penuh kasih. Naga itu memperkenalkan dirinya sebagai Draco, penjaga hutan ajaib ini. Dia suka bermain petak umpet. Draco mengajak Lily bermain petak umpet di antara pohon-pohon besar dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Mereka tertawa dan bersenang-senang bersama.
Lily menghabiskan waktu berhari-hari menjelajahi dunia magis ini. Setiap hari adalah petualangan baru, dengan tempat-tempat baru untuk dijelajahi dan teman-teman baru untuk ditemui. Dia bernyanyi bersama para peri, terbang bersama burung, dan belajar bahasa binatang. Para peri mengajarinya lagu-lagu indah, dan burung-burung membawanya terbang tinggi di atas hutan. Dia bahkan membantu kurcaci pemarah menemukan topinya yang hilang. Kurcaci itu awalnya marah dan kesal, tetapi dengan bantuan Lily, dia akhirnya menemukan topinya dan menjadi teman yang baik. Lily menyadari bahwa dunia magis ini penuh dengan keajaiban dan kebaikan. Setiap makhluk yang ditemuinya memiliki cerita dan pelajaran yang berharga. Lily belajar bahwa kebaikan dan persahabatan adalah hal yang paling penting di dunia ini. Suatu hari, Pip memberitahu Lily tentang sebuah masalah. Negeri bisikan telah kehilangan melodinya. Tanpa melodi itu, negeri itu perlahan-lahan kehilangan sihirnya. Melodi itu disimpan oleh peri musik, tetapi dia telah menghilang. Lily merasa sedih untuk Pip dan makhluk-makhluk lainnya. Kita harus menemukan peri musik, seru Lily. Pip terkejut, tapi dia bisa berada di mana saja, desitnya. Jangan khawatir, Pip. Lily tersenyum, kita akan menemukannya bersama-sama. Lily berani dan bertekad. Dia ingin membantu teman-teman Anes. Lily dan Pip mencari kemana-mana. Mereka telah menjelajahi hutan yang penuh dengan makhluk ajaib, menyeberangi sungai yang berkilauan di bawah sinar bulan, dan mendaki gunung yang puncaknya menyentuh awan. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka, tetapi juga semakin jauh dari kenyamanan rumah. Mereka mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh peri musik. Petunjuk-petunjuk itu tersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak terduga, di bawah batu yang berkilauan, di dalam bunga yang hanya mekar di malam hari, dan bahkan di dalam bayangan pepohonan yang menari di bawah sinar matahari. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, mereka menemukannya bersembunyi di dalam gua kristal. Gua itu berkilauan dengan cahaya yang memantul dari dinding-dinding kristal, menciptakan pelangi yang menari di udara. Peri musik sedih karena dia kehilangan suaranya. Dia duduk di sudut gua, matanya yang besar dan berkilauan penuh dengan air mata. Tanpa suaranya, negeri ini kehilangan melodi yang membuatnya hidup. Lily tahu bahwa dia harus membantu peri musik menemukan kembali suaranya. Dia dan Pip bekerja sama, menggunakan semua pengetahuan dan keberanian mereka untuk mencari cara mengembalikan suara peri musik. Mereka mencoba berbagai mantra dan ramuan, berharap salah satunya akan berhasil. Akhirnya, dengan sedikit keajaiban dan banyak cinta, mereka berhasil. Melodi yang indah mulai mengalun, memenuhi negeri itu dengan suara yang begitu merdu dan mempesona. Setiap makhluk di negeri itu berhenti sejenak untuk mendengarkan, merasakan keajaiban yang kembali. Negeri bisikan kembali cerah dan ceria. Bunga-bunga mekar lebih indah, sungai-sungai mengalir lebih jernih, dan langit menjadi lebih biru. Semua makhluk di negeri itu bersorak gembira, merayakan kembalinya melodi yang telah lama hilang. Lily tahu sudah waktunya untuk pulang. Meskipun dia merasa berat hati untuk meninggalkan negeri yang begitu indah dan penuh keajaiban, dia tahu bahwa rumahnya menunggu. Dia merasakan panggilan yang kuat untuk kembali ke dunia nyata, ke tempat di mana petualangan ini dimulai. Dia memeluk Pip dan makhluk-makhluk lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Air mata mengalir di pipinya saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya. Mereka telah melalui begitu banyak bersama, dan ikatan yang mereka bentuk akan selalu ada di hatinya. Dia menutup matanya dan berharap untuk kembali ke loteng. Dia membayangkan perjalanan pulang, melewati semua tempat yang telah dia kunjungi, dan akhirnya kembali ke tempat yang paling dia kenal. Saat dia membuka matanya, dia sudah kembali berada di loteng nenek, dengan buku itu berada di pangkuannya. Loteng itu terasa hangat dan akrab, dan dia tahu bahwa meskipun petualangannya telah berakhir, kenangan dan pelajaran yang dia dapatkan akan selalu bersamanya. Lily menceritakan semuanya tertulis sevelengait panik. Lily memeluk neneknya dengan erat. Dia tahu dia tidak akan pernah melupakan petualangannya di negeri bisikan. Dan dia menyadari bahwa keajaiban yang paling penting adalah cinta dan cerita yang dibagikan bersama keluarga. Nenek tersenyum. Dia percaya pada cerita Lily. Beberapa buku, kata nenek, menyimpan keajaiban di antara halaman-halamannya. Tapi keajaiban yang sebenarnya dia mengedipkan mata adalah kekuatan untuk percaya.